juga. Apa tadi? Halo Alena. Hello Hero. Halo. Aravinda, iya nih kameranya hitam. Mungkin kameranya bening, tapi di layarnya hitam. Hai Putu Divya. Hai. Untuk masalah ngomong. Boleh kamu duduk di mana, Dalin? Kamu kekecilan, Dalin. Tadi ada sedikit suara. Oke, good morning. Selamat pagi Katia, selamat pagi murid 3A dan 3B. Morning, Mister. Udah siap ke Belanda belum? Tiketnya mana? Tunjukkan tiketnya dulu. Tiket. Kalau nggak ada tiket kita nggak jadi pergi. Satu orang nggak bawa tiket semuanya nggak bisa pergi loh. Ayo mana? Ini di tangan aku, Mister. Oke, good. Ini Mister tiket. Nah, terus peraturan berikutnya untuk terbang ke Belanda adalah semuanya buka kamera. Kalau ada yang tutup, kita nggak akan berangkat. Semuanya harus buka kamera. Udah buka Mister, cuma nggak tahu kenapa hitam. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, semua udah buka. Thank you. Ya udah, kita akan mengikuti virtual outing sampai jam 11.30 ya. Sampai jam 11.30, 1,5 jam. Nanti akan dipimpin oleh namanya Katia ya. Nanti kita akan dipimpin oleh Katia. Ayo say greetings dulu ke Katia. Good morning. Good morning, Kak. Iya, nama Namo Buddhaya. Oke, silakan Katia, boleh saya serahkan ke Katia untuk itu. Thank you, Sir Calvin. Good morning, anak-anak. Apa kabar kalian? Namo Buddhaya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Jalan-jalan kemana kita ya hari ini ya? Amsterdam. Belanda sebelah mananya Serpong ya?
Sebelah mana? Ayo, sebelah kiri apa sebelah kanan? Bukan Serpong, Miss. Oh, bukan di Serpong. Di mana ya Belanda ya? Dekat pasar modern. Belanda modern ya. Benar. Pokoknya sebelah Kanan. Kanan. Terus ada Holland Bak. Oh iya, benar sekali. Belanda. Ada Hollandnya tapi Holland Bakery ya, bukan Holland negara Holland nih, bukan negara Belanda. Oke, panggilnya adik-adik atau anak-anak ya. Mau dipanggil adik atau mau dipanggil anak? Adik. Adik-adik ya yang keren-keren, yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Belanda ya. Aku ke Belanda bawa rumah. Wow, keren sekali. Aravinda ke Belandanya bawa rumah. Nah, sebentar kita mau mulai. Kita ke Belandanya pakai online, Miss. Oh, ke Belandanya pakai online. Pakai komputer. Jadi rumahnya bisa dibawa ya. Oke, baiklah kalau begitu kita langsung aja yuk. Kita langsung aja yuk siap berangkat ke sana nih. Yes. Berangkatlah. Itu kita nanti bisa kita pas mau field trip ke Belanda bisa satu kampung. Wih, benar sekali. Itulah enaknya kita jalan-jalan virtual ya, bisa bawa teman-teman sekampung. Benar nggak sih? Nah, oke adik-adik sekalian. Adik-adik dari Eni Pasiko yang kemarin itu aku udah baca. Kita siap-siap mau berangkat nih. Coba pertama dikasih unjuk dulu. Baca. Coba dikasih unjuk dulu. Ini boarding pass-nya ada enggak? Punya enggak boarding pass-nya? Coba ditaruh di atas. Punya. Punya ya? Wah, nggak kelihatan. Siap. Cakep. Kalau gitu kita foto dulu nih sama boarding pass kita nih. Oke, bentar ya. Nggak kelihatan ya? Iya, virtual background-nya harus dimatiin dulu nih supaya kelihatan. Bentar. Gimana? Jeng. Nah, kelihatan deh virtual background-nya. Ininya. Aku gini nggak pakai background. Gini. Oke ya, kita foto sama-sama ya. Boarding pass-nya dulu. Muka kalian kelihatan nggak mukanya? Nah, 1, 2, 3. Lagi-lagi layar sebelah ada 2 layar nih. Sebentar ya. 1, 2. Tahan, senyum. Cheese. Cakep. Oke, berarti boarding pass-nya udah ada semua. Nah, kalau dilihat di sini di paling atas judulnya apa sih? Tulisannya apa sih? Netherlands itu adalah nama lain dari nama bahasa Inggrisnya Belanda. Kalau orang Indonesia kita bilangnya Belanda, kalau orang Inggris bilangnya apa? Netherlands. Nah, lalu ini pesawat kita dari mana? Oh, ini ada tulisannya dari Jakarta naik pesawat terbang ke. Aku terbalik. Kemana? Amsterdam. Namanya? Bacanya apa? Coba lihat di boarding pass kalian, lihat tulisannya dari Jakarta ke Amsterdam ya, ke Amsterdam. Nah, di mana ke Amsterdam itu? Mari yuk kita sama-sama berangkat menuju tempat yang mau kita pergi. Nah, oke. Ditaruh. Patia, yang aku bingungin kita naik pesawat apa? Kita naik pesawat apa? Tunggu sebentar, belum. Sabar ya, kita akan sama-sama jalan-jalan menuju ke Amsterdam. Kameraku udah kelihatan. Terbang. Laptopnya terbang. Ada adik-adik, kalau seandainya mau berangkat bareng-bareng, kita ada rules-nya nih. Tadi Calvin udah sampaikan beberapa ya. Nah, Katia sampaikan lagi. Yang pertama adalah video kalian tolong dinyalakan ya. Supaya apa? Supaya bisa ngeliat nih wajah ganteng dan wajah cantiknya kalian, excited-nya seperti apa sih? Ya kan? Lalu yang kedua adalah jangan lupa mikrofonnya tolong dimatikan.
Kecuali kalau kalian ada yang mau ditanyakan atau kalian ada yang lagi ditanya dan mau menjawab pertanyaannya, baru silakan kalian membuka mikrofon kalian. Oke? Oke, kalau oke coba dikasihkan reaction jempol. Jempolnya mana? Yes, cakep sekali. Lalu yang berikutnya adalah sebentar, potong deh tuh. Lalu yang berikutnya adalah kalau kalian mau ada bertanya nih, coba pakai function raise hands. Tahu nggak function raise hands adanya di sebelah mana? Tahu. Di bawah layar kalian. Reaction. Yes, betul sekali. Di kolom reaction, betul sekali ya. Nanti pakai kolom raise hand supaya kelihatan nih sama teman-teman. Oh iya, Jolin Jovita Chandra mau bertanya karena dia lagi raise hands. Nah, Jolin saat ini mau bertanya atau lagi ngetes doang nih? Enggak, aku mau bertanya. Oh, Jolin mau bertanya. Silakan Jolin. Jolin mau bertanya apa? Kalau kita mau minum atau ke toilet, kita harus bilang lagi atau gimana, Kak Tia? Nanti kalau di kolom chat saja ya. Kamu bisa izin di kolom chat, bilang Jolin mau izin ke toilet ya. Nanti kan ada Sir Calvin yang bantuin nih, ada Sir Calvin dan ada Miss Vela yang bantuin Katia untuk mengizinkan kalian. Oke? Boleh ya? Nah, Rafinda raise hands mau nanya atau mau ngetes nih? Mau itu, Miss, mau nanya kameraku udah bisa kebuka belum? Sudah bisa kebuka dan filternya juga ada pohonnya. Cakep. Alena mau bertanya atau mau ngetes? Oh, mau ngetes. Oke, baiklah kalau gitu kita lanjut ya. Nah, kalau kalian melihat atau mendengar ada sesuatu yang menarik selama tur, silakan kalian bisa pencet tombol reaction. Di tombol reaction itu ada hati-hati, ya kan? Ada jempol, ada muka ketawa, dan ada celebration. Oke? Dan yang terakhir adalah karena kita mau jalan-jalan, silakan kalian siapkan snack-nya kalian, snack dan makanan. Katia aja ada loh, kalian ada enggak? Ayo, kalau yang belum silakan diambil tumblernya. Mumpung pesawatnya belum berangkat. Ya, siapin snacknya sama minumannya ya. Kalau bisa minumannya yang berwarna, nggak kelihatan. Oke, kita lanjut. Nah, kalian sebagai disclaimer aja, Katia akan memberikan penjelasan tentang Belanda dan apa yang ada di sini, apa yang Katia jelaskan itu milik third party yang bisa dipakai untuk keperluan edukasinya dan keperluan adik-adik sekalian ya, supaya jadi lebih tahu nih tentang negara Belanda. Oke? Nah, Alena tahan dulu sebelum kita naik pesawat. Nanti tanya. Udah bawa ini. Sudah bawa ya? Oke, siap. Nah, hari ini kalian akan ditemani selama kira-kira sekitar 90 menit ke depan. Oke? Dan kita akan berhaving fun bareng-bareng. Sebelumnya, untuk berhaving fun, tolong juga ini disiapkan nih yang kemarin dikirimin dari sekolahan. Ada corong dan ada bola pingpong. Kalau belum dan masih kelupaan, silakan diambil nanti. Setelah pulang dari Belanda, kita akan sama-sama bermain bola pingpong di rumah masing-masing tentunya. Oke? Nah, kalau sudah, baru deh sedikit perkenalan tentang negara yang akan kita pergihin. Namanya adalah negara Belanda. Benderanya warnanya apa aja coba? Merah, putih, biru. Merah, putih, biru. Sama seperti bendera negara kita nggak ya? Tidak sama. Cok, satu beda. Betul sekali. Beda warna biru. Beda warna biru, tinggal dihilangin warna birunya jadi deh bendera Indonesia. Nah, jadi bendera negara Belanda itu adalah merah, putih, biru. Nah, hari ini kenapa kita mau jalan-jalan ke negara Belanda nih? Karena negara Belanda ini adalah salah satu negara yang unik sekali. Nah, uniknya di mana? Dia adalah negara yang kalau kita pergi ke sana nih selalu bisa kita lihat yang namanya kincir angin. Nah, kincir angin kayak gimana Katia? Nah, kalian lihat di layar yang di paling sebelah kiri itu namanya kincir angin. Jadi dia ada baling-balingnya besar seperti namanya kincir angin.
dia pasti berhubungan dengan angin. Tapi untuk apakah? Beradaannya untuk apa? Fungsinya apa? Dan kenapa bisa ada kincir angin di Belanda? Nanti kita sama-sama lihat. Oke. Lalu yang kedua adalah, nah ini juga gambar yang di tengah nih. Ini juga kincir angin, tetapi fungsinya berbeda. Fungsinya apa? Dan kenapa ada batu-batu? Ada apakah dengan batu-batu tersebut? Nanti kita juga akan sama-sama lihat. Dan yang terakhir masih berhubungan dengan air nih. Jadi ada kanal dan ada sepeda. Kenapa ya? Kok bisa ada 3 gambar ini untuk virtual tour kita hari ini ke Belanda sih? Nah, nanti kita akan sama-sama lihat. Oke. Apa tuh? Tahu apa tuh? Yang sepeda itu katanya aku pernah lihat di YouTube, itu kalau sepeda itu paling terkenal, jadi nggak ada pengendaraan mobil, jadi sepedanya lebih banyak daripada orangnya. Mari nanti kita lihat bareng-bareng ya, Alena, keren sekali jawaban kamu. Oke, kalau gitu, nah coba kita lihat. Kita akan lihat sejenak perkenalan tentang program tour kita hari ini ke Belanda akan melihat apa aja. Sementara mikrofon adik-adik sekalian tolong di-mute dulu ya supaya kita bisa sama-sama nonton filmnya. Oke? Mari. Sekilas tour kita hari ini ke Belanda. Nah, kita akan kurang lebih tempat-tempat yang seperti tadi. Ini nanti ada bonusnya nih. Yes. Nah, ini adik-adik supaya teman-teman yang lain bisa kedengaran selama kurang lebih sekitar 30 menit sampai dengan 40 menit ke depan. Tahan dulu berbicaranya ya, mikrofonnya tolong dimatikan. Nanti kalau seandainya kalian mau berbicara bisa diketik aja dulu atau enggak dengan raise hand seperti Putu, Alena, dan Ratana. Oke? Tapi kali ini kita sebentar lagi mau naik pesawat nih, karena sudah di boarding, sudah di halo-halo suruh naik pesawat. Are you ready? Are you ready? Coba dikasih jempolnya ke layar. Jempol ke layar. Ready? Yes. Kalau gitu kita let's go. Sebelum naik pesawat, adik-adik coba tunjukkan dulu apa aja sih satu hal yang kalian harus bawa dan kalian mau bawa untuk naik ke dalam pesawat. Kalau Katia saat ini karena pandemik, bahkan sebelum pandemik pun yang namanya nggak pernah ketinggalan. Jadi harus selalu dipakai. Aku bawa snacknya. Aku bawa snack. Bawa snacknya ini. Nggak perlu bawa masker. Bawa masker, bawa hand sanitizer, bawa hand cream. Nah, semuanya itu aku bawa tisu basah. Ditaruh di dalam tas dan sekarang kita akan berangkat. Aku mau apa-apa karena nggak perlu. Pesawatnya sudah siap. Sekarang siap-siap kalian duduk. Tarik sabuk pengaman. Geser dan bunyikan ceklek. Yuk bareng-bareng kita duduk, tarik sabuk pengaman. Bunyikan ceklek. Ceklek. Oke, mari kita naik pesawat. Jangan ada yang ketinggalan ya. Welcome aboard our Emirates 3 Class A380.
sebentar lagi. Tadi first class-nya Emirates. Tadi bagus banget. Bagus banget pesawatnya. Hai Jakarta. Aku mau makan ini. Ini pesawatnya dalamnya bagus. Katia, itu first class Emirates. First class Emirates ya. Nah, oke. Adik-adik sekalian, tadi kita berangkat nih, kita lagi ada di pesawat nih ceritanya ya. Lagi ada di pesawat. Tadi kita pesawat dari apa sih? Airportnya namanya Soekarno-Hatta yang ada di Cengkareng. Nah, lalu kita akan terbang dari Jakarta ke Belanda itu dengan ibu kota yang bernama Amsterdam. Nama bandaranya adalah Schiphol Airport. Ya, nah penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam Schiphol Airport itu kira-kira memakan waktu sekitar 12 jam. Wow, luar biasa, 12 jam di dalam pesawat adik-adik. Jadi kita berada di dalam badan pesawat itu selama 12 jam, nggak bisa kemana-mana tuh. Tetapi selama 12 jam di dalam pesawat, kalian tenang aja. Bisa duduk, bisa nonton, bisa makan, juga ada toiletnya, cuman nggak bisa mandi. Katia, misalkan ada toilet, biasanya di pesawat nggak ada toilet. Ada dong, kalau nggak 12 jam bagaimana kita melakukan aktivitas di dalam toilet, ya kan? Kalau nggak ada toiletnya. Nah, anyway, tahu cara mandi di dalam pesawat. Jangan mandi di dalam pesawat. Di dalam pesawat itu Mandinya di toilet. Mandinya di makanya toilet. kalian perlu bawa scarf atau enggak selimut, tetapi biasanya di dalam pesawat itu sama pramugara kalian siap akan dikasihkan selimut. Lap-lap dong. Nah, Mandinya di toilet, Miss. mau lanjut nggak? Masa kita mau berhenti sampai di bandara doang? Nah, kita lanjut ya. Oke, stop berbicara tentang toilet dan pesawat. Sekarang kita akan berangkat keluar dari pesawat dan kita akan menuju ke kota city, the city center atau enggak pusat kota dari Belanda, dari kota Amsterdam. Nah, tetapi sekarang kita mau lihat dulu nih, lokasinya sebetulnya Belanda itu adanya di mana sih? Di dunia belahan mana ya? Kalau kita mau lihat nih adik-adik sekalian, ini adalah bola dunia. Ya, ini bola dunia dan negara Belanda itu adanya di sebelah belakangnya Indonesia. Jadi kalau ini adalah sebuah bola dunia, nah Indonesia itu adanya di mana? Indonesia itu kita putar ya, kita putar bolanya ke sebelah kiri. Dia mutar seperti ini, ya kan? Nah, Tadi ada Meksiko. di sebelah ini kalau yang warnanya kuning-kuning kecoklatan ini adalah Padang ya, Padang gurun. Indonesia itu adanya di sebelah sini nih. Di bumi berbelakang-belakangan dengan, nah ini dia, berbelakang-belakangan dengan separuh belahan dunia dengan Belanda. Negara kita adanya di sebelah sini adik-adik sekalian. Ya, jadi kalau dari Jakarta, nih Jakarta ya, Soekarno-Hatta International Airport, dan kita kalau mau ke Belanda berarti kita tinggal putar globenya, pesawatnya itu mundur ke belakang. Nah, ke benua yang namanya benua Eropa. Apakah globenya kelihatan kah? Kelihatan ya? Ya. Aman. Oke. Nah, ini yang kalian lihat yang diwarnain kuning, ini adalah negara Belanda. Negaranya kecil, ya, negaranya kecil dan dia berada pas di pesisir laut, pesisir pantai, coastline. Tetapi apakah ini sebuah keuntungan untuk negaranya? Nah, tentu tidak. Ini menjadi sebuah bisa dibilang musibah sebetulnya bagi negara Belanda. Kenapa kok bisa jadi musibah? Jelas saja, negara ini sebetulnya adalah negara di bawah permukaan air laut. Artinya apa kalau berada di bawah permukaan air laut? Underwater world dong, berenang dong sama para ikan. Nah,
tetapi bukan seperti itu. Underwater, permukaannya berada di bawah permukaan air laut tetapi mereka tidak tenggelam. Kok bisa begitu? Nah, itu dia. Ya, ini dia yang membedakan negara Belanda dengan negara Eropa lainnya yang ada nggak cuma di Eropa aja, tetapi di seluruh dunia. Adik-adik sekalian, Katia mau minta perhatian kalian ke layar. Perhatikan kayak begini, warna yang ada di dataran di peta ini ya, di Belanda. Ini warnanya hijau. Kalau warnanya hijau itu berarti dia adalah dataran, ya, tanah yang ada kira-kira tidak ada gunung tetapi ya. Nah, lalu kalau yang warna biru ini adalah laut. Semakin gelap warna birunya berarti semakin dalam lautnya. Kalau yang warnanya putih seperti ini di bagian bawah, ini kalian bisa lihat ada nama negaranya nggak ya? Nih, yang ini nih. Nama negaranya apa? Germany. Ada Germany, Belgium. Ada Germany, ada Paris. Ini adalah negara Switzerland. Ya. Negara Switzerland ini. Iya. Nah, sekarang mereka mikrofonnya. Nah, kalau yang Switzerland ini warnanya ada putih. Artinya apa? Dia bukan panuan ya, warna putih-putih ya. Nah, dia berwarna putih karena ini adalah pegunungan salju. Jadi bergaris dia pegunungan salju. Nah, sedangkan kalau Belanda tidak ada sama sekali yang warna putih-putihnya, berarti di Belanda ini tidak memiliki pegunungan adik-adik. Lalu sekarang kita balik lagi nih, si Belanda ini tadi katanya kan di bawah permukaan air laut gitu ya. Nah, seperti apa sih kira-kira bentuk permukaan Belanda? Nah, oke. Kita ibaratkan seperti ini ya. Nah, dimatikan dulu virtual background-nya supaya adik-adik sekalian bisa kelihatan nih yang mau ditunjukkan. Nah, ibaratkan negara Belanda itu seperti bentuknya seperti mangkuk ini. Jadi dia datarannya meleguk ke dalam. Apa yang terjadi kalau seandainya kena air laut? Mangkuk ini kalau dikasihkan air, tenggelam nggak airnya? Dataran di bawahnya tenggelam nggak? Tenggelam ya. Orang-orangnya kemana? Wah, orang-orangnya bisa meninggal gitu ya. Dan itu yang terjadi di tahun 1953. 1953 negara Belanda itu hancur oleh air laut di bagian bawahnya. Maka dari itu pemerintah sana bilang, oke, ini nggak boleh terjadi lagi. Lalu apa yang mereka lakukan? Nah, mereka membuat banyak sekali, mereka membuat beberapa proyek untuk menghindarkan banjir tersebut terjadi lagi kepada negara mereka. Caranya bagaimana? Mari kita simak. Suaranya hilang. Suaranya hilang karena belum dinyalain. Bukan tadi. Oke, ini dia beberapa yang dilakukan oleh negara Belanda untuk menghindari banjir. Jadi lagi tahun 1953 negara Belanda itu kena banjir gede sekali karena kan dia negaranya dekat sama laut ya. Nah, mereka buat yang namanya bendungan seperti ini. Bendungan ini namanya Oosterschelde kering, ya kan? Nah, ini sekilas terlihat hanya seperti kayak jembatan biasa aja. Tetapi sesungguhnya jembatan ini bukan hanya sekedar jembatan aja adik-adik, karena dia di bagian bawahnya, waduh, itu kompleks sekali. Ada pompa yang menghalangi air laut untuk masuk ke dalam negaranya mereka, ke dalam datarannya mereka supaya tidak menghancurkan atau enggak membuat porak-poranda lagi pemukiman yang ada di sana. Kalau adik-adik perhatikan, di layar ini, sebelah kanan air lautnya lebih gelap warnanya dibandingkan sebelah kiri. Benar nggak? Agak pudar ya. Sebelah kiri. Kenapa? Agak ya. pudar. Nah,
Kenapa dia warnanya bisa berbeda? Karena yang warna biru tua ini yang di sebelah kanan, ini adalah air laut, adik-adik sekalian. Nah, ini adalah air laut yang ditahan oleh bendungan ini. Ini bendungan ini tembok. Tembok yang dibikin atasnya supaya bisa jadi sekalian buat seperti kayak jalan tol gitu ya. Mobil jadi bisa lewat menghubungkan dari pulau utama ke pulau yang berikutnya gitu ya. Nah, mereka sampai membuat seperti ini. Sedangkan yang di sebelah kiri ini yang warnanya birunya lebih muda itu menjadi danau air tawar. Loh kok bisa? Bisa sekali karena nih di bawahnya ini kalau adik-adik perhatikan lagi ya, ini nih di bagian bawah yang tidak terlihat ini itu banyak sekali mesin-mesin yang memompa air untuk ketika lagi air pasang dia bisa tertahan, tetapi ketika lagi airnya surut dia bisa masuk, gitu ya, memberikan air ke dalam. Betul sekali, dia menyaring. Pintar ya. Jadi inilah yang terjadi di Belanda. Nah, kurang lebih kalau mau dilihat ini adalah datarannya dan ini adalah lautnya nih, dan ini menjadi kanal-kanal kecil. Maka dari itu kenapa kanal-kanal kecil ini yang bisa sampai ke kota Amsterdam itu menjadi salah satu atraksi wisatanya mereka atau juga menjadi salah satu moda transportasinya mereka di sana. Oke, ini juga kincir angin nih. Nah, yang kedua adalah negara Belanda untuk menghindari banjir tadi datang lagi, selain mereka bikin bendungannya namanya mereka sebutnya jig. Katia cat ya, tulisan ketikannya adalah DIJK. Coba ada yang bisa bantuin Katia ketikin nggak ya di dalam chat tulisannya DIJK supaya teman-teman yang lain bisa kelihatan nih. Betul sekali Jolin Jovita, thank you so much. Nah, bentar ya. DIJK. Yes, nah DIJK ini artinya adalah dam atau enggak bendungan, ya bendungan. Jadi mereka itu mengeruk, nih filmnya kita jalanin lagi supaya kita sama-sama lihat si kincir angin. Mereka mengeruk tanah, pasir dan batu, mereka tumpuk sehingga menjadi satu tembok yang panjang dan besar serta kuat menahan air laut untuk tidak masuk lagi ke dalam negaranya mereka atau enggak datarannya mereka. Ya, lalu apa yang terjadi ketika sudah tidak ada air? Nah, setelah waktu dikasihkan tembok tadi, kan masih ada airnya tuh ya. Airnya bagaimana bisa keluar? Airnya bisa keluar dan kering itu dengan dipompa. Tahu pompa? Yes. Can we wear cars to Amsterdam? What's that? Boleh gak kita pakai mobil ke Amsterdam? Pakai mobil ke Amsterdam bisa, tapi kamu harus naik pesawat dulu supaya menghemat waktu. Kalau tidak, itu akan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menelusuri melewati beberapa negara. Oke, nah kita balik lagi nih tentang si air yang tadi lagi ditahan oleh bendungan supaya dia bisa kering. Caranya bagaimana? Yaitu caranya dipompa supaya airnya keluar. Yang pompa siapa? Apakah orang pompa pakai cuk gitu? Enggak ya. Yang pompa itu yang ini, layar yang ada kalian lihat saat ini adalah kincir angin. Nah, kincir angin inilah yang pada zaman dahulu itu sekitar 30 sampai dengan 50 tahun yang lalu itu mereka memompa air. Ya kan, mereka memakai energi udara, angin, mereka putar anginnya supaya bisa yang di bagian bawah kincir angin ini, di dalam kincir angin ini, itu bisa memompa air keluar dari tanahnya dan tanahnya itu malah menjadi subur. Ya, nah
Itulah fungsi kincir angin. Makanya kenapa di Belanda tuh banyak kincir angin. Di setiap tembok bendungan dikasihkan kincir angin adik-adik supaya airnya bisa keluar. Tetapi sekarang ini kincir angin tersebut sudah berubah fungsi karena debit air, itu jumlah air yang masuk itu semakin besar dan tinggi tekanan air karena global warming. Gunung salju airnya mencair, menekan lebih banyak lagi sehingga mereka memerlukan energi pompa yang lebih besar dan lebih cepat untuk mengeringkan air tersebut, menghindari air masuk ke dalam dataran. Ya, nah maka dari itu mereka udah nggak pakai kincir angin, mereka pakainya pompa uap atau enggak pompa listrik. Oke, nah lalu yang berikutnya apalagi nih yang Belanda lakukan nih? Belanda punya yang namanya, nanti kita akan sama-sama ngelihat ke pedesaan kincir angin ya adik-adik. Nah, yang berikutnya adalah kanal. Nah, kanal seperti ini ya. Kalau kita di Indonesia atau di Jakarta kita kenalnya dengan kali kecil gitu ya. Tapi sebutannya sebetulnya biar lebih keren sebutannya kanal. Nah, Amsterdam, kalau pergi ke Amsterdam suatu saat nanti ya adik-adik Katia doakan supaya kalian bisa nih sekolah atau enggak studi di sana atau enggak bahkan cuma jalan-jalan sendiri di sana gitu ya. Wajib mencoba kendaraan kanal cruise, naik perahu menyusuri sungai-sungai kecil ini di Belanda. Ya, jernih sekali airnya dan lalu juga pemandangan kiri kanannya juga bagus. Juga bisa melihat dan mampir ke toko-toko nih. Toko-toko seperti apa sih? Toko apa yang unik? Toko dan bangunan di sana itu yang juga menarik adalah seperti ini nih. Ya, tadi Hiro nanya bisa nggak naik mobil ke Belanda? Bisa, tergantung jalannya dari mana. Tetapi, nah sebelumnya ke sini, balik dulu ke yang ini nih, ke jembatan air ini. Nah, ini adalah desa buatan di mana bangunannya itu mengapung di atas air, ya, dibikin mengapung di atas air. Dan tidak bisa dijalani atau tidak boleh ada kendaraan bermotor. Hanya boleh jalan kaki dan naik perahu. Jadi kalau seandainya mau jalan dari parkiran menuju ke restoran, itu kalian tinggal pilih mau jalan kaki atau mau naik perahu. Atau naik sepeda. Karena tidak ada yang namanya mobil di sana. Nggak ada yang namanya motor. Tidak diperbolehkan. Makanya mereka itu sungguh sangat menjaga sekali keasrian dari tempat di situ. Nah, oke, Alena, Ratana, dan Davin mau bertanya. Silakan, Alena mau tanya apa? Bukannya di Belanda itu ya pakai sepeda juga? Di Belanda pakai sepeda juga, benar sekali, Alena. Oke. Tadi bisa jalan kaki, bisa naik perahu, atau enggak bisa naik sepeda, tapi tidak bisa naik mobil. Ini di kota yang ini ya, jadi tapi kan beda-beda kota beda lagi. Yes, Davin. Bebek. Davin mau tanya. Banyak perahu kemana-mana, mirip kayak di Filipina. Betul sekali mirip kayak di Filipina. Di Indonesia ada nggak ya kira-kira? Jarang. Ada, Miss. Di Indonesia ada yang seperti ini, pasar terapung namanya, ya di Kalimantan, di Pulau Kalimantan ada pasar terapung. Nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke Indonesia ya. Nah, oke, Ratana mau bertanya apakah? Miss, kalau itu karena motor dan mobil tidak diperbolehkan di dalam air karena dia bisa rusak dan tenggelam. Iya, nanti dia bisa tenggelam. Tapi nanti Katia akan ajak kalian melihat kendaraan bermotor yang juga bisa di atas air. Nah, seperti apa tuh? Tunggu, sabar. Banjir. Sabar. Hati-hati. Nanti kita akan sama-sama lihat. Itu penumpangnya kebanjiran nggak ya? Jet ski. Nah, kita lanjut ya.
ada lagi nih yang unik dari negara Belanda, yaitu, nah yang kalian lihat saat ini di layar. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak ini apa? Terowongan air. Terowongan air. Yakin terowongan air? Itu terowongan deh. Jalan di bawah ya. Itu Jadi, mereka jembatan. buat terowongan agar di atasnya bisa ada air. Bikin terowongan supaya di atasnya bisa ada air. Kalau yang biasa kita lihat, Bawah. Kuat termasuk. kalau yang biasanya kita lihat airnya itu di atas apa di bawah? Di Kalau Indonesia ada di jembatan. atas, kalau di situ di bawah. Bawah. Gak terbalik. Kalau kita melihat jembatan, biasanya kendaraannya di atas ya, mobilnya di atas dan airnya di bawah gitu kan ya. Oh, Kalau Kak Tia, aku tahu. Itu Apa tuh? buat perahu mau ke pelabuhan. Iya, betul sekali. Jadi Tapi nggak masuk airnya. salah satu keunikannya Belanda adalah ini. Jadi mereka membuat water bridge, ya water bridge namanya. Nanti kita kan sama-sama ngelihat juga aquaduk. Jadi di bagian atas nih kita kalau lihat nih, ya, ini unik nih. Yang atasnya adalah perahu pesiar, kapal pesiar, kapal cruise yang di bagian atas. Di bagian bawahnya adalah mobil. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kecerdikan orang Belanda untuk mengantisipasi atau juga untuk mengakali, kan kalau air lautnya dibendung di tempat yang tadi pertama kita lihat ada apa tuh yang kita lihat pertama ada tembok, berarti kapal besar ini yang bawa barang-barang tidak bisa melintas nih, gitu kan ya. Nah, jadi salah satu caranya apa? Mereka bikin sedemikian perencanaan supaya kapal laut dan kapal pesiar ini juga tetap bisa lewat, tapi tidak membuat tanah yang ada di dataran rendahnya itu menjadi banjir. Makanya mereka membuat jembatan air, ya jembatan air. Hanya kita bisa lihat di Belanda aja. Di bagian atasnya datang kapal laut ya, dan di bagian bawahnya adalah kendaraan, tapi kendaraannya tidak kena air dan tidak tenggelam. Oke. Yes. Itu kapal pesiar atau kapal pinisi? Kapal pesiar. Nah, yang membedakan apa nih kapal pesiar dengan kapal pinisi? Kalau kapal pinisi itu juga adalah kapal pesiar, tetapi yang lebih kecil, tradisional. Jadi kalau kapal pinisi itu kapalnya, bodinya, badannya itu dibuat dari kayu. Ya, nah itu kapal pinisi. Kalau adik-adik mau lihat kapal pinisi, nggak usah jauh-jauh ke Sunda Kelapa, di Jakarta ada. Ya, itu nanti bisa. Aku pas sudah tahun baru kemarin, aku naik kapal pinisi ke Raja Ampat. Wow, luar biasa sekali. Kalau kapal pinisi itu kapalnya kayu-kayu, dia juga besar, ya besar. Nah, apalagi kalau yang ada di dekat Kepulauan Flores sana ya, di timur Indonesia. Nah, kita lanjut ya adik-adik, kita mau lihat lagi ada apa lagi sih berikutnya. Miss, kapal yang tercepat di dunia itu apa? Kapal yang tercepat di dunia. Siapa nih yang bertanya nih? Ada nggak? Alena. Oke. Menurut Alena, kapal yang tercepatnya? Dita. Ratana? Iya. Dita. Oh iya. Kalau menurut Dita apa kapal yang tercepatnya? Yang kapal punya mesin di belakangnya. Kapal laut apa kapal udara nih? Aku tahu. Speedboat. Nah, kita lanjut ya, karena kita masih jalan-jalannya masih jauh nih. Nah ini tadi kita udah jalan-jalan di kanal cruise-nya Amsterdam, terus juga ini adalah aquaduk yang aquaduk Veluwemer yang tadi
yang tadi kita sama-sama lihat nih adik-adik. Jadi kalau dilihat dari atas ya, dilihat dari peta seperti ini tuh namanya tuh. Jadi mereka menjadi jembatan penyeberangan atau enggak ya menjadi jembatan penyeberangan supaya perahu besar itu bisa lewat dari laut ngelewatin kanal ini gitu ya. Nah, oke, sekarang kita mau lanjut ke satu desa lagi yang namanya Desa Sansesans. Ini desa apa nih Sansesans ini? Bisa bacanya nggak? Susah ya kayaknya ya. Kecil, agak buram. Ini tulisannya nih, Sansesans. Coba ada yang bisa bacain nggak? Federico bisa bacanya nggak? Coba. Katia bukan Federico, Venderma itu yang buat mobil. Federico yang benar. Iya, Federico. Federico bacanya apa coba? Zenskans. Zenskans. Kan. Yukio bacanya apa? Aku mau coba. Sansesans. Sansesans. Tadi siapa yang mau coba? Aku Jolin. Ya, Jolin silakan. Sansesans. Yes, betul sekali. Jadi bacanya sesuai dengan apa yang tertulis ya. Z dibacanya sedikit kayak S. Sanse, skans, sans. C-nya hilang, H-nya kedengeran kayak H. Jadi bukan dibaca pakai K. Jadi sans. Sanse, sans. Nah, Sansesans. Nah, Sansesans ini adalah kota atau enggak pedesaan di mana banyak sekali bisa dilihat kincir angin tradisional. Seperti apa sih? Yuk, coba kita sama-sama lihat. Kita kunjungan ke sana ya. Nah, welcome to Sansesans. Ini adalah desa pariwisatanya Belanda, salah satu desa pariwisata Belanda. Rumahnya yang menjadi atraksi di sini adalah kincir angin dan juga produksi dairy product atau enggak bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Belanda, gitu ya. Nah, ini di Sansesans ini kincir anginnya berfungsi bukan lagi sebagai pompa air aja, adik-adik, tetapi kincir-kincir angin ini dipakai untuk memproduksi barang-barang atau enggak apa yang tadi dibilang bahan makanan tadi, seperti kayak coklat, kayak susu, gitu ya. Jadi kita sama-sama lihat nih. Ini adalah coklat-coklat yang terkenal dari Belanda, kayak kakao merek Van Houten, gitu ya. Kalau adik-adik nanti ke supermarket ngelihat di rak coklat, gitu ya, ada tulisannya Cacao Van Houten, kakao Van Houten. Nah, itu adalah produknya Belanda, dibuat di di tempat yang mirip seperti kayak Sansesans ini. Nah, ini kita bisa masuk ke dalamnya. Di bawah kincir angin seperti ini nih, mesin kincir angin yang ada di bawahnya tuh seperti tadi. Jadi angin berputar, kincirnya kena angin berputar, yang di bagian bawah mesinnya juga ikutan berputar. Jadi mereka ada insinyurnya yang membuat perencanaan sedemikian rupa mekanik supaya bisa berputar dan menghasilkan makanan tadi, gitu. Kira-kira setinggi apa? Nah, lihat aja orangnya berdiri setinggi itu dan kincir anginnya luar biasa tingginya kayak raksasa. Dari tahun 1607 ya, berarti udah dari abad ke-17 tuh. Udah dari abad ke-17 mereka sudah pakai ini. Ini adalah bubuk coklat nih. Dari biji coklat mereka giling ya, tidak memakai peralatan modern tetapi masih secara tradisional seperti ini. Jadi kincir angin di atasnya kipasnya berputar, yang di bagian bawah ngegiling makanannya. Oke. Nah,
Kita foto dulu yuk di sini, kayaknya bagus nih, kita foto grup yuk. Mari. Nah, ini adalah noni-noni Belanda, noni-noni Belanda, Madam Belanda ya, Madam Belanda yang mereka setiap hari memang seperti ini, penampilannya seperti ini karena mereka ini adalah pakaian apa ya, pakaian wajib kalau untuk Belanda. Tradisional. Iya, ya. Nah, sebentar kita ketemu kincir angin, kita foto ya. Nah, terus udah gitu, selain makanan nih, selain makanan ada juga ini adik-adik yang kita bisa beli atau enggak foto bareng adalah sepatu. Sepatu Belanda itu juga terkenal. Sepatu Belanda kayak gimana sih? Sepatu khusus dari Kayak bebek. dari kayu. Nah, jadi sepatunya itu pakai kelom, pakai kayu, bukan dari sol. Seperti apa sih? Nanti kita lihat nih. Pasti keras. Kalau ini adalah kejunya. Jadi di sana ada coklat, ada keju. Karena orang Eropa itu suka sekali makan keju dan suka sekali makan coklat. Ini dia nih. Ini adalah produksi sepatu kayu dari Belanda. Ya. Kalau ke Belanda itu ciri khasnya adalah kincir angin dan sepatu kayu. Oke, baiklah kalau kayak gitu kita foto lagi, kita cari nih yang bagus kincir anginnya. Iya. Hadir. Kak Tia. Hadir. Ya. Itu bapak aku punya sepatu itu. Tapi Punya ya sepatu kolom ya. Berarti papanya sudah pernah ke Belanda tuh. Nah, oke, yuk kita foto yuk nih dengan kincir angin yang ada di Sans. Oke, ini ada beberapa layar, jadi kecil. kasih senyum terbaik kalian, karena nggak tahu nih kalian pas ada di layar yang sebelah mana nih, ya. Oke, 1, 2, cekrek, layar pertama. Layar kedua, 1, 2. Nengok ke kamera semua ya. 1, 2. Caroline, ayo duduk. 1, 2. Nah, sebelah, satu lagi. 1, 2. Alvaro, senyummu itu loh, maut sekali. Lauren juga. Naomi juga. Wah, ini semuanya cantik-cantik sekali ya. Oke, siap. Kita sudah foto grup. Sekarang kita mau lanjut ke tempat kita yang berikutnya. Mau kemana sih, Katia? Masih ada satu lagi nih. Satu lagi sebelum kita akan sama-sama bermain-main, oke? Satu lagi kemana? Nah, tadi kan sempat kalian bertanya, tadi kayaknya ada yang bertanya deh. Kalau kendaraan bermotor di kanal, bisa enggak? Wah, yang ada nanti motornya rusak ya. Tetapi tidak terjadi di Belanda. Kok bisa sih? Karena mereka sudah hidup dengan tragedi air dan mereka mengakalinya sedemikian rupa supaya tidak kalah dengan musibah tersebut, tetapi mereka tidak menunggu, tetapi mereka membuat satu penemuan dan mereka membuat sesuatu perbaikan untuk kehidupan mereka. Maka dari itu mereka juga menciptakan kendaraan bermotor yang bisa di daratan dan juga bisa di laut. Nih, keren kan? Pernah lihat nggak? Nggak rusak. Sama sekali nggak pernah. Belum pernah kan? Sekarang kita lihat sama-sama. Namanya amfibas. Nah, namanya adalah amfibas, ya, amfibas. Jadi ada dua nih, bisa di kota Amsterdam atau enggak di kota Rotterdam. Nih, kita lihat nih, kan bus nih ya. Wah, dia mau masuk ke dalam air. Coba bayangkan. Wah, tidak. Mari kita lihat apa yang terjadi ya. 1, 2. Wah, masuk nggak ya airnya ke dalam bus? Kira-kira masuk nggak ke dalam bus airnya? Udah water. Itu busnya tadi aku lihat kayak ada
orang Belanda yang lagi mengampung. Itu yang di atas tadi itu knalpotnya ya? Betul sekali. Jadi kendaraan ini amfibas, adik-adik sekalian. Nah, amfibas ini berasal dari kata amfibi. Amfibi adalah hewan yang bisa hidup di dua alam. Jadi di daratan bisa, di laut pun juga dia bisa hidup. Nah, maka dari itu mereka sebutkan kendaraan ini namanya amfibas, ya, amfibas. Jadi kalau dia pas lagi naik ke daratan seperti ini, akan menggunakan setir. Jadi di bagian sopirnya itu ya, di bagian sopirnya itu ada apa ya bilangnya ya, shifting gear. Nah, jadi ada gigi yang bisa memindahkan kapan pakai roda, kapan pakai ini pelampung, ya. Nah, jadi kalau seandainya pakai roda, kalau di darat dia pakai setir seperti kayak tadi itu ya, ada setirnya. Tetapi kalau lagi di laut, dia pakai yang ini, geser, naik turun gitu ya. Yes. Itu yang kuning sama biru itu ada beda nggak? Kenapa? Keren sekali ya. Mau coba nggak? Mau dong. Mau dong. Suatu saat kalau ada yang bisa berangkat ke Amsterdam, ya, tolong di tag Bapak Ibu gurunya nih. Ada Miss Ruth, ada Sir Calvin, ada Miss Vela, gitu ya. Jangan lupa juga nih tag Katia bahwa wah nih karena jalan-jalan bareng di Pasiko, kalian jadi tahu ternyata di Belanda itu keren sekali penemuan-penemuannya dan banyak sekali energi yang mereka temukan secara kreatif sehingga bisa menyelamatkan kehidupannya mereka sendiri ke depannya gitu ya, menghindari dari banjir. Maka dari itu mereka itu memang diacungin jempol oleh seluruh dunia bahwa walaupun negaranya berada di bawah permukaan laut, tetapi mereka bisa tetap hidup dalam keadaan dan kondisi kering. Luar biasa sekali ya. Kita tepuk tangan dulu buat Belanda. Katia, itu busnya kalau dijual harganya berapa? Waduh, sayang sekali Katia berprofesi masih menjadi tour guide, belum menjadi dealer bus. Jadi nggak tahu harganya berapa. Mohon maaf sekali nih. Oke, adik-adik sekalian, sekarang kita mau masuk ke eksperimen. Nah, kita hari ini kan tadi sudah belajar dari Belanda bahwa di Belanda itu banyak sekali penemuan-penemuan yang bisa membuat mereka menjadi keren banget di negara ini, di seluruh dunia. Mereka terkenal untuk bisa menghalangi air laut masuk ke dalam negaranya mereka, salah satunya juga menggunakan kincir angin tadi, ya kan. Nah, sekarang kita mau sama-sama eksperimen di rumah nih, ya. Eksperimennya bagaimana? Kemarin itu sudah dikasihkan corong dan bola pingpong, benar? Ada? Sudah? Oke. Nah, kita ada 2 nih percobaannya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam percobaan, adik-adik ada yang mau ke toilet dulu nggak? Silakan, kalau mau. Ya, atau sambil nungguin teman yang mau ke toilet, bertanya, ada yang mau bertanya kah? Aku mau bertanya. Silakan, Jolin. Itu nanti kita dikirimin nggak ya? Tugasnya nanti dikirim nggak? Terus di videoin nggak bola pingpongnya kita eksperimen? Kirim apanya? Oh, yang kita eksperimen. Yang kita eksperimenin akan dikirimin apanya nih, videonya untuk ke kamu gitu atau ke sekolahan? Enggak, kita kirim ke classroom nggak itunya eksperimen? Oke, nanti kamu ini akan kasih tahu kalian ya, akan dikirimkan ke classroom atau tidak. Ada yang namanya worksheet. Nah, worksheet ini Sir Calvin tolong koreksi ya.
Nah, oke, sudah siap semuanya? Baiklah, kalau gitu kita balik ya. Oke, sebelum kita eksperimen, mending kita worksheet dulu deh. Bareng-bareng nih. Kita ngetes. Dites dulu apakah tadi adik-adik sekalian pada ngikutin. Nah, ngikutin trip jalan-jalan ke Belandanya. Worksheet ini kalian bisa lihat di handbook. Di handbook halaman 7 dan 8 kalau nggak salah. Oke, Sir Calvin itu ada penugasan tersendiri adik-adik nanti diberikan jam 1 siang. Due date-nya besok. Nah, yang worksheet kali ini tidak dikumpulkan, tetapi kita mau tes bareng-bareng. Oke, mari. Kalian coba taruh tangan di kolom chat. Ayo, sekarang coba taruh di dalam kolom chat. Kita mau lihat jawabannya. Benar apa salah nih? Nomor 1, Belanda berada di benua apa? Yang Asia atau yang Eropa? Eropa, betul sekali. Yes, yes, yes. Yes, betul sekali. Jadi Belanda ada di benua Eropa. Lalu ibu kota Belanda adalah Volendam. Ketik angka 1 kalau true, ketik angka 2 kalau false. Ibu kota Belanda adalah Volendam. Ketik angka 1 kalau true, ketik angka 2 kalau false. Yes, false. Yang benarnya apa ya? Yang benarnya apa? Amsterdam. Amsterdam, yes, betul sekali. Oke, pertanyaan nomor 3. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu amfibas? Apa itu amfibas? Davin. Bas yang bisa jalan di air dan di darat. Yes, betul sekali. Kalau Federico, amfibas itu apa? Amfibas adalah bas yang dapat berjalan di air dan berjalan di darat. Yes, Kodok betul itu sekali. amfibia. Makanya namanya amfibas. Bukan berjalan ya, tapi beroperasi ya, bergerak. Ya, kalau berjalan di air jadinya Naruto. Oke, thank you Davin dan Federico. Betul sekali, amfibas adalah kendaraan yang bisa beroperasi baik di darat dan juga di air. Merah putih. Lalu yang ketiga, yang keempat, warna bendera negara Belanda. Merah putih biru. Merah putih biru. Merah putih biru di Merah langit. putih biru. Tulis. Oke, benar sekali. Merah putih biru. Kita harus tulis. Merah putih biru. Lalu yang nomor 5. Nah, macam-macam energi yang kalian pelajari dalam tur hari ini. Nah ini nih, mari kita lihat nih. Macam-macam energi yang kalian pelajari dalam tur hari ini. Coba, mau diketik atau mau buka mikrofon? Kalau buka mikrofon, coba angkat tangan. Langsung pada turunin tangan. Siapa nih? Selain Davin dan Federico. Ada yang mau jawab? Energi-energi apa aja yang kita pelajari dalam tur hari ini? Miss. Air. Yes. Air. Itu yang pompa itu buat air itu loh. Pompa air. Wih, satu-satu. Satu-satu dong. Siapa dulu nih? Caroline dulu. Resens. Caroline. Apa? Air dan air. Oke, Putu Divya. Loh, kok kabur? Apa aja, Non? Air, angin, uap kayaknya.
Air, angin, uap. Bener nggak ya? Oke, Alena. Emang kincir angin? Kincir angin. Ada angin, ada air. Air, uap, asap. Oke, jadi kalian benar ya. Jadi hari ini kita ada belajar energi dari angin dan juga dari air, ya. Nah, terus begitu. Ini ada lembar tugas ini nih. Satu lagi nih, gambarkan atau ceritakan pengalaman kalian yang paling kalian ingat selama tur berlangsung. Kemarin Coba. itu aku udah baca. Coba mau dengar dari yang lain ah. Dari siapa ya? Austin Vegas. Austin Vegas, apa yang hari ini kamu paling ingat? Tentang Belanda. Iya, apa tentang Belanda yang kamu paling ingat tadi selama tur? Katanya kayak bukan jembatan biasa. Kenapa? Austin masih ada di sana nggak ya? Pakaian Belanda. Mes. Kayak sepatu. Oke. Mes. Siap. Oh, udah for participant presence. Caroline tadi udah, Putu udah, Alena udah, Aravinda. Oke, Aravinda, apa yang kamu pelajari hari ini? Bukan pelajari, tapi apa yang kamu paling ingat ketika jalan-jalan ke Belanda? Aku ingat itu terowongan air. Terowongan air. Terowongan itu ya yang buat perahu ya? Perahu di atas, mobil di bawah. Aquaduk. Ya itu. Ya itu. Oke, cakep. Jolin juga tadi udah. Ada yang lain nggak ya? Sherry, silakan. Aku paling ingat sama amfibas. Amfibas. Kenapa? Yang bagian mananya dari amfibas yang kamu menarik? Yang menarik kamu? Amfibas bisa jalan di air sama di darat. Bisa jalan di dua tempat ya, di air dan di darat. Oke, baik sekali. Nah, sip. Kalau begitu, sheet-nya juga sudah buat teman-teman, buat adik-adik yang lain yang belum mengisi dan mau mengisi, nanti bisa kalian nge-tag ke Katia dan juga ke sekolah IHIPASIKO. Kalau kalian mau punya nge-tag di sosial media, ini bisa di IG atau nah kalau IHIPASIKO nanti minta tolong Sir Calvin yang tulisin nama Instagramnya. Oke, baik adik-adik, kalau gitu sekarang kita akan masuk ke permainan yang terakhir, yaitu bereksperimen. Nah, eksperimennya bagaimana? Mari. Kalian sudah siapkan ini? Sudah? Pegel ya? Kita berdiri dulu yuk. Bagaimana kalau kita berdiri dulu, kita peregangan. Yuk berdiri, aduh. Mari kita berdiri. Bentar, Miss, aku pindah ke meja dulu. Pindah media kemana? Nggak usah jauh-jauh, udah pakai media ini aja. Kita berdiri, aduh. Kita stretching ya. Stretching tangannya ke depan. Sudah? Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naikkan ke atas. Hitung lagi sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanan. Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, turunkan. Sudah? Aduh. Nah, mari kita bereksperimen. Hari ini kita mau bereksperimennya dengan energi nih adik-adik.
Energi itu apa sih? Energi apa? Energi adalah sesuatu yang bisa membuat pergerakan. Ya. Sesuatu yang bisa membuat segala sesuatunya bergerak. Contoh, kayak kita tadi stretching itu mengeluarkan energi. Ya, kita berbicara mengeluarkan energi. Dan ini kita ada bola pingpong yang juga mau kita beri energi supaya dia tidak hanya diam seperti ini, tetapi dia bisa bergerak dan memantul seperti ini. Oke? Siap? May I go to the toilet? Yes, you may. Nah, caranya begini. Pertama kita akan ngetes bola pingpong ini, ya. Taruh di tangan. Tangannya digerakkan sedikit ke atas sambil melempar ke udara. Apa yang terjadi dengan bola pingpongnya? 1, 2, 3. Kita lakukan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nah, apa yang terjadi? Bola pingpongnya kabur. Enggak, Miss. Nggak kabur ya. Wah, hebat. Ayo kita ulangin sampai kalian bisa. Habis dilempar, bola pingpongnya kembali lagi ke tangan kalian ya. Oke? 1, 2, 3. Diginiin terus sama pakai tangan atau diginiin? Bisa? Angkep di baskom. Bola pingpong Kati ya hilang. Aduh. Oke. Kalau sudah, itu percobaan yang pertama. Lalu percobaan yang kedua. Sekarang kita mau pantulkan bola pingpong ini ke lantai. Ya, apa yang terjadi? Dibantingnya jangan jauh-jauh. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, lepaskan. Rupanya bola pingpongnya memantul balik. Iya. Kita tangkap ya. Nah, dapat nggak? Bisa? Wah, seru sekali. Divya seru sekali bermain bola pingpong. Wah, Donatali. Yes, betul sekali. Alena malah nangkep pakai baskom. Putu Divya, kamu sudah coba? Sekarang, kalau tadi kan mantul kita tangkap sekali. Bagaimana kalau kita tambahkan dengan energi konsentrasi dari tubuh kita? Caranya bagaimana? Ini bola pingpong dipantulkan, pukul balik. Nah, kita akan lihat seberapa banyak bola pingpong ini bisa bertahan memantul dan kalian tangkap. Oke? Kita mulai ya. Salah, baru percobaan. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku bisa sampai 10. Kalian bisa sampai seberapa banyak? Bisa. Tadi aku lompat-lompat tiba-tiba bolanya hilang. Ternyata masuk kantong ini. Gak bisa dribble. Aku 21. Siapa sampai 21? Aku sampai 15. Yes. Ayo, ada yang bisa lebih dari 15? Aku 21. Delvin 21. Ada yang bisa lebih dari 21? Aku 30. Oke, keren sekali. Miss. Hah? Ini pingpongnya beda, pingpongnya beda. Bedanya? Kan semua terima bola pingpongnya sama. Enggak, aku hijau soalnya pingpongku hilang. Jadi Pingpongnya hilang. aja. 26. 26. Siapa yang 26 tuh? Komen. Keren sekali. Oke. Nah, kita mau coba dengan percobaan pakai tolong. Kita mau pakai energi
energi angin. Tapi energi anginnya yang kita hasilkan sendiri dengan meniup. Sama-sama ngetes dulu ya. Manusia juga bisa menghasilkan energi tiup angin. Caranya bagaimana taunya? Dengan kita, oke? Taunya kita menghasilkan angin bagaimana? Ambil boarding pass kalian, ya, udah ambil boarding pass kalian, terus udah gitu tiup. Kalau boarding passnya bergerak, itu berarti kalian sudah menghasilkan angin. Kita tiup bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Boarding passnya tiup, bukan bola pingpongnya yang tiup. Bergerak. 1, 2. Bergerak nggak? Bergerak ya? Tiup. Oke. Berarti kalau kalian tiup boarding pass dan boarding passnya bergerak, berarti kalian sudah menghasilkan energi angin. Sekarang energi anginnya mau kita tes pakai bola pingpong dan corong. Caranya bagaimana? Yukio udah ngelakuin tuh. Nih, coba kita spotlight Yukio. Gerak bolanya. Coba Yukio. Bolanya muter. Bergetar doang. Coba apa yang terjadi? Bolanya nggak bergerak, bolanya bergerak sih, tapi tidak seperti kayak kalau kita. Nah, kalau begini kan bolanya ke atas sih ya. Getar. Karena ada energi dorong dari tangan. Tapi kalau kita tiup, Bolanya muter. Gak ada kalau apa-apa. kita tiup bolanya muter, tapi dia tidak. Tiup yang kencang, tiup yang kencang. Ya, tapi gak ke atas-atas. Iya, coba kalau kita tiup, nggak ada yang terjadi. Bolanya nggak bergerak, selain dia hanya bergerak di sini aja. Pusing. Bagaimana dong? Nah, kenapa demikian? Karena kalau bola taruh bisa, Dia bisa. tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau dengan cara seperti itu tidak akan bisa bergerak karena apa? Karena ruangan udaranya masih terlalu luas sehingga tidak cukup kuat untuk menaikkan bola pingpongnya ke atas, ya. Tetapi apa yang terjadi kalau seandainya corongnya kita balik, kita taruh di atas permukaan yang rata, taruh di atas permukaan yang rata, ya kan? Pingpongnya taruh di dalam. Coba, taruh. Bola pingpongnya taruh di. Bisa. Bisa apa? Bisa bergerak nggak? Bola pingpongnya bergerak nggak? Bisa bergerak. Bergerak dan dia bisa mantul-mantul. Kedengeran suaranya? Ya. Dengar ya nih, Miss. Bisa? Ada yang bisa? Bisa, Miss. Bisa. Nah, bisa, benar sekali. Berarti ternyata kalau di ruangannya yang lebih tertutup, bola pingpong ini dikasihkan energi tiup, dia bisa memantul berkali-kali sesuai dengan energi angin yang datang di dalam ruangan tadi. Keren sekali nih anak-anak EHIPA Psiko kelas 3. Ayo kita tepuk tangan semuanya karena sudah berhasil melakukan eksperimen dengan bola pingpong. Nah, dengan demikian, perjalanan trip kita ke Belanda dan bereksperimen dengan bola pingpong sudah selesai. Sekarang kita mendarat balik di Indonesia. Dan kita kembali ke sekolahan bareng ke Sir Calvin. Sir Calvin, aku serahkan kembali anak-anaknya. Kita pulangnya sampai besok. Jika sungguhan. Oke, terima kasih. Belanda Satya. jauh Indonesia. Kalau mau pulangnya jadi jauh. Oh iya, pulangnya jadi jauh ya? Iya. Jalanan jauh. saja. Jadi kita tidur di sekolah dong, di sekolah tidur. Besok. Jadi 24 jam kau pergi sama pulang.
Iya, 24 betul. jam. Betul sekali. Wow. 24 hour. 24 hour, yes. Tapi kan kita berhenti-berhenti. 12 jam kita berhenti nyampe, kita jalan-jalan, terus begitu kita naik pesawat lagi pulang. Nah, adik-adik ada yang mau bertanya nggak nih? Sebelum nanti Sir Calvin tutup virtual tour-nya. Tidak ada. Karena seru. Tidak ada senang nggak hari ini? Hari ini senang nggak? Di Belanda. Ada buah-buahannya. Di Belanda. Snack. Hari ini jalan-jalan ke Belanda, kalau senang coba dikasih emoticon. Alena dapat itu. Ya, aku dapatnya ini doang, bukannya sepatu yang itu kayu. Sepatu kayu. Oke, baiklah kalau begitu, karena sepertinya adik-adik pada senang nih jalan-jalan ke Belanda dan bermain dengan bola pingpong. Balik lagi yuk ke sekolah yuk. Nah, Sir Calvin, balik ke Sir Calvin ya. Terima kasih. Aku kayak gini gak apa-apa kan? Oke, baik. Terima kasih Katia atas ini ya, jalan-jalannya ke Belanda. Gimana perasaannya? Senang nggak semuanya? Mana perasaannya? Tidak, enak. Nah, kalau senang coba reaksinya, itu kan bisa reaksi tepuk tangan. Coba pakai reaksi tepuk tangan di Zoom-nya tuh. Makan. Di Zoom, mana coba lihat. Tepuk tangan, ada yang tepuk tangan, iya. Oke. Jadi kapten. Oke. Nah, kita sudah selesai untuk virtual outing ke Belandanya. Nah, sebelum itu kita take a foto dulu ya. Semuanya senyum ke layar. Kita mau take a foto. Ya, Mr. Calvin akan... Oke, ada 2 layar ya. Semuanya menyala. Oke, sip. Kita akan mulai dari layar pertama. Oke, jadi kalian standby ya 20 detik lah ya. Oke. 5, yang layar pertama. 5, 4, 3, 2, 1, go. Oke, thank you. Yang layar kedua sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, go. Oke, thank you everyone. Sekarang Mr. Calvin mau kasih tahu, jadi mengenai penugasannya, nanti jam 1 ya, jam 1, ya, bukan, itu beda lagi, yang tadi, yang dikirim tadi, yang ditunjukkan oleh Katia, itu tidak perlu dikumpulkan, ya, tapi kalau mau dikerjakan sendiri, itu bisa. Nanti yang dikerjakan yang jam 1 siang ya, udah disiapkan oleh Nata Lause. Due date-nya kapan, Mr. Calvin? Due date-nya ya di Google Classroom. Due date-nya besok ya. Sampai besok jam 23.59. Oke? Seperti itu saja. Nah, karena Yang eksperimen bola pingpong itu, Mister. Bukan, ada worksheet tersendiri. Ada worksheet tersendiri ya. Nanti bisa dicek di Google Classroom jam 1 siang. Oke, jam 1 siang ya. Nah, karena kita... Mr. Calvin. Ya, karena kita sudah selesai, Mr. Calvin minta tolong dulu ke Cherry deh. Cherry. Iya, Mister. Tolong pimpin teman-temannya say thank you to Katia yuk. Anjali, please. Say thank you, please. Oke, terima kasih Katia, terima kasih semuanya. Nah, sekarang kalian sudah boleh live ya. Sudah boleh live. Silakan. Thank you, Katia. Bye, everyone. Katia. Bye. Besok hari Kamis ketemu lagi. Iya, See you bye. on Thursday. Bye. Harus balik ke kelas masing-masing, Mister. Tidak perlu. Tidak perlu. Dia udah mau pulang. Oke, bye. Bye. Thank you. Dadah, Mister. Bye, Lena. Dadah, sekarang mau keluar dulu. Ya. Bye, Vinda, Juvelin, Kenzie. Udah ada. Udah dinyalain Leave the room. kameranya kotak atik. Tomorrow. Aku Bye. pencetin semua, akhirnya nyala. Ira. kameranya.
Boleh live ya. Itu sih. Livi ya. Bye. Bye. Bye Riko. Bye Juvelin. Aku pengen nunggu di sini sampai besok. Oh gitu. Kita bangun tenda dulu kali ya. Oke. Oke, yaudah. Mami Ya, udah bye masak. Jolin, Juvelin, Riko, bye. 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 Juvelin. Dah bingung. Juvelin. Bye. Juvelin live ya. Dah. Bye Jolin. Oke, thank you Katia. Thank you juga. Ini anak-anaknya semangat sekali ya. Bye Jolin, kenapa masuk lagi Jolin? Dadah. Dadah sayang. Dadah Jolin. Bye Jolin. Udah pencet yang warna merah di pojok kanan. Dah. Oke, thank you Katia. Thank you Katia. Thank you sekali, Miss Vela. Terima kasih ya. Ya. Bye Katia. Have a nice day. Ya, bye-bye. Bye.